Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Makfirah dengan NIM 210600088 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, saya akan menjelaskan materi mengenai transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Pada materi ini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama, yaitu arti penting sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Yang kedua, pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Yang ketiga, struktur agraria di NSB. Yang keempat, peran penting kaum perempuan. Yang kelima, faktor ekonomi pembangunan sektor pertanian. Dan yang keenam, menuju strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang andal. Yang pertama, arti penting sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan adalah komponen penting dalam sebuah perekonomian sebuah negara yang mampu memberikan kontribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan sumber penghidupan utama bagi masyarakat pedesaan. Faktanya, lebih dari 2/3 penduduk termiskin di dunia menetap di pedesaan, yang sebagian besar hidup dari pertanian subsisten. Agar pembangunan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan, maka pembangunan itu harus turut menyertakan daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. Dalam pembangunan ekonomi tradisional, peran pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang, yang dinobatkan sebagai sektor unggulan. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yakni yang pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. Yang kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja. Yang ketiga, diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya dan pertanian yang secara berlangsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Karena itu, pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini diyakini sebagai industri pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Dan harus diingat, tanpa pembangunan pedesaan terintegritas, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar. Dan kalaupun pertumbuhan industri berjalan dengan lancar, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian itu. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950 mengacu pada perkembangan sektor pertanian dalam ekonomi global. Selama lebih dari setengah abad terakhir, periode ini ditandai oleh beberapa tren dan perubahan signifikan dalam produksi, konsumsi, dan perdagangan produk pertanian. Yang pertama, pertumbuhan pertanian sejak tahun 1950. Pada awalnya, pertumbuhan pertanian di seluruh dunia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 1950-an dan 1960-an, disebut sebagai revolusi hijau. Hal ini didukung oleh pengembangan teknologi baru dalam bidang pertanian, seperti penggunaan pupuk, pestisida, irigasi, dan bibit tanaman yang lebih unggul. Hal ini memungkinkan para petani untuk menghasilkan lebih banyak tanaman dalam waktu yang lebih singkat.
meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Di sisi lain, keberhasilan ini juga memunculkan beberapa masalah baru, seperti masalah kesehatan dan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan bahan kimia dalam pertanian. Yang kedua, stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Namun pertumbuhan pertanian global ini tidak berlangsung selamanya. Setelah periode pertumbuhan pertanian yang signifikan pada tahun 1950-an dan 1960-an, pada tahun 1970-an, sektor pertanian di seluruh dunia mengalami stagnasi pada dekade berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi ini termasuk kurangnya investasi di sektor pertanian, keterbatasan lahan yang tersedia, kurangnya air, dan sumber daya alam lainnya. Masalah tergantung pada petani kecil dan teknologi tradisional, serta penurunan permintaan di pasar global. Di samping itu, terdapat juga masalah ketidakseimbangan antara ketersediaan pangan dan permintaan di berbagai negara, yang mengakibatkan beberapa negara mengalami kelaparan dan kekurangan pangan, sementara negara lain mengalami kelebihan produksi pangan. FAO PBB berulang kali telah memperingatkan akan adanya bencana kekurangan pangan yang gawat. Yang ketiga, pada tahun 1990-an, terjadi perubahan signifikan dalam perdagangan produk pertanian. Dengan negara-negara maju memperkenalkan kebijakan liberalisasi perdagangan yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan meningkatkan akses pasar untuk produk mereka, yang memperburuk situasi pertanian di negara berkembang. Penyebab utama dari semakin buruknya kinerja pertanian di negara-negara berpendapatan rendah adalah terabaikannya sektor yang sangat penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara berkembang sendiri. Diperparah lagi dengan gagalnya pelaksanaan investasi perekonomian industri perkotaan. Yang ketiga, struktur agraria di NSB. Tiga sistem pertanian, menurut Alan Dejanfri dan koleganya dalam World Development Report 2008 dari Bank Indonesia, terdapat tiga situasi berbeda yang terjadi di negara-negara berkembang. Yang pertama, dalam negara yang berbasis pertanian, pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia memperkirakan bahwa pertanian mencakup 32% dari pertumbuhan GDP secara rata-rata dari negara ini. Tempat di mana 417 juta manusia tinggal. Yang kedua, sebagian besar penduduk desa di dunia, sekitar 2,2 miliar jiwa, tinggal di negara-negara yang sedang bertransformasi, di mana porsi kalangan miskin yang tinggal di perdesaan sangat tinggi, yaitu rata-rata hampir 80%. Tetapi sektor pertanian sekarang hanya berkontribusi kecil pada pertumbuhan GDP, rata-rata 7%. Yang ketiga, di negara-negara yang disebut dalam laporan itu sebagai negara terurbanisasi, migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan, dan sektor pertanian bahkan berkontribusi lebih sedikit terhadap pertumbuhan output. Negara terurbanisasi ini banyak ditemukan di Amerika Latin dan Karibia, serta negara-negara berkembang di Eropa Timur dan Asia Tengah, dan dengan total penduduk desa 225 juta jiwa. Petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika pula kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui di negara Amerika Latin dan sebagian di negara Asia. Di Afrika, pola kepemilikan lahannya lebih merata karena faktor-faktor sejarahnya memang berbeda, dan begitu luasnya lahan yang tersedia sehingga pula lebih struktur kegiatan pertanian pun berbeda. Amerika Latin dan Asia. Persamaan dan perbedaan di kawasan Amerika Latin dan Asia adalah petani kecil perdesaan yang tujuan pokoknya adalah sekedar dapat mempertahankan hidup. Di negara-negara Amerika Latin, derita para petani
berurat akar pada sistem latifundio-minifundio. Di Asia, permasalahan utamanya adalah lahan garapan yang terpecah belah menjadi bagian kecil yang sempit dan padat. Pada dasarnya, latifundio adalah pertanian besar yang bisa mempekerjakan lebih dari 12 orang pekerja. Minifundio adalah unit usaha pertanian terkecil sekitar 2 pekerja. Yang ketiga, materi ketiga yaitu peran penting perempuan. Yang pertama, dalam beberapa kasus, kaum wanita melakukan 70% tugas pertanian dalam satu kasus hampir mencapai 80% dari keseluruhan pekerjaan. Pada umumnya, pekerjaan yang dikerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan kasar dengan menggunakan peralatan yang serba sederhana atau bahkan primitif dan memerlukan banyak waktu untuk sekedar mencukupi kebutuhan subsisten keluarga. Yang kedua, selama ini kaum perempuan telah memberikan kontribusi yang besar dan penting dalam ekonomi pertanian, khususnya dalam sektor tanaman komersial atau cash crop. Pentingnya peranan dan fungsi ekonomi kaum wanita tersebut dibuktikan oleh keterbatasan dari program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi perempuan secara penuh. Meskipun produksi dan laba hasil penjualan tanaman komersial pada umumnya berada pada kendali laki-laki, tetapi perempuanlah yang melakukan fungsi-fungsi penyiangan dan pemeliharaan. Yang ketiga, berbagai hasil studi mengenai alokasi waktu perempuan dalam mengerjakan berbagai tugas mengakui mengenai betapa besar dan pentingnya kontribusi perempuan bagi perekonomian perdesaan. Materi keempat yaitu ilmu ekonomi pembangunan sektor pertanian. Yang pertama, pertanian subsisten. Pertanian subsisten adalah jenis pertanian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga petani. Pertanian ini umumnya bersifat kecil dan berorientasi pada produksi dan konsumsi sendiri. Dengan sedikit atau banyak atau bahkan tidak ada surplus yang dijual di pasar. Pertanian subsisten masih banyak ditemukan di daerah-daerah perdesaan di negara-negara berkembang. Tingkat output dan produktivitasnya rendah karena hanya menggunakan metode produksi serta peralatan tradisional yang serba sederhana. Investasi modal minim, sedangkan faktor-faktor produksi utamanya adalah lahan dan tenaga kerja. Hukum hasil yang semakin menurun berlaku di sini ketika lebih banyak tenaga kerja yang diterapkan untuk menggarap sebidang lahan yang semakin menyusut atau berpindah. Keterbatasan curah hujan, apropriasi lahan miliknya, serta kehadiran para rentenir yang mengancam untuk menagih utang adalah sumber-sumber kekhawatiran petani mengenai keberlangsungan hidup mereka. Berbagai gagasan mengenai ekonomi pertanian subsisten dibahas oleh teori dua faktor neoklasik mengenai produksi di mana lahan dan mungkin juga modal bersifat tetap. Tenaga kerja adalah satu-satu input variabel dan keuntungan dimaksimalkan. Secara spesifik, teori ini memberikan alasan ekonomis bagi produktivitas rendah yang diamati oleh pertanian tradisional dalam bentuk hukum hasil produktivitas marginal yang semakin menurun. Yang kedua, transaksi menuju pertanian campuran dan teridentifikasi. Transisi menuju pertanian campuran adalah proses perubahan sistem pertanian dari pertanian tunggal atau monocropping menjadi pertanian campuran atau intercropping. Pertanian campuran mengacu pada praktik menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan pada satu lahan. Hal ini memiliki beberapa keuntungan seperti meningkatkan produktivitas tanah, mengurangi risiko kerugian hasil panen akibat gangguan hama atau penyakit,
mengurangi kebutuhan akan input input seperti pupuk dan pestisida, dan meningkatkan pendapatan petani dengan memproduksi berbagai jenis tanaman atau komoditas. Keberhasilan dan kegagalan dari usaha-usaha transformasi pertanian tradisional ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan para petani dalam meningkatkan produktivitasnya saja, tetapi akan lebih penting, semua itu bergantung pada kondisi-kondisi sosial, komersial, dan kelembagaan tempat petani berada. Yang ketiga, dari divergasi ke spesialisasi, pertanian komersial modern. Dari divergensi ke spesialisasi mengacu pada transisi dari pertanian tradisional yang didasarkan pada keanekaragaman jenis tanaman dan kegiatan produksi subsisten ke pertanian yang lebih modern dan berorientasi pada pasar dengan spesialisasi pada produksi komoditas tertentu. Pertanian komersial modern adalah jenis pertanian yang bertujuan untuk memproduksi hasil pertanian yang tinggi dengan mengadopsi teknologi modern, manajemen yang terintegritas, dan penerapan standar internasional dalam produksi dan pemasaran. Alih-alih kriteria keberhasilan adalah keuntungan komersial dan hasil maksimum per hektar lahan yang didapatkan dari sumber daya alamiah dan sintesis, seperti irigasi, pupuk, pestisida, bibit hibrida, dan lainnya, menjadi objek dari kegiatan pertanian. Singkatnya, produksi ditujukan untuk keperluan pasar. Ciri umum dari pertanian terspesialisasi, oleh karena itu, antara lain penekanan pada budidaya satu jenis tanaman tertentu, padat modal, dan teknik produksi yang hemat tenaga kerja, serta mengandalkan skala ekonomi yang mengurangi biaya unit dan memaksimalkan laba. Materi selanjutnya yaitu menuju strategi pembangunan pertanian dan pendesaan yang andal. Beberapa syarat pokok apabila tujuan utama pembangunan pertanian dan daerah perdesaan di negara adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan melalui peningkatan pendapatan total, produksi atau input, dan produktivitas petani kecil. Maka, pertama-tama pemerintah negara berkembang tersebut harus mengidentifikasi sumber-sumber pokok kemajuan pertanian dan kondisi dasar yang sekiranya akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan utama. Sumber-sumber kemajuan pertanian skala kecil. Yang pertama, kemajuan teknologi dan informasi dan inovasi. Bagi sebagian negara berkembang, teknologi dan inovasi baru dalam taktik pertanian merupakan persyaratan perbaikan berkelanjutan pada tingkat output dan produktivitas. Namun, di daerah-daerah pedesaan di sebagian besar negara berkembang, di mana luas lahan relatif sempit, modal langka, dan tenaga kerja melimpah, pengenalan teknik mekanisme yang canggih seringkali tidak sesuai dengan lingkungan fisik yang ada dan berdampak pada bertambahnya pengangguran desa tanpa serta-merta mengurangi biaya per unit dan produksi pangan. Yang kedua, kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat. Inovasi yang semestinya bersifat membangun dengan potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan dan meningkatkan output pertanian, malah menjadi anti pembangunan apabila kebijakan publik dan lembaga sosial menghalangi partisipasi aktif para petani kecil dalam struktur agraria yang berkembang. Yang ketiga, kelembagaan sosial yang menunjang. Contohnya seperti petani kecil dapat memiliki daya tawar yang lebih baik sebagai kelompok alih-alih sebagai individu. Dengan demikian, prioritas utama adalah memfasilitasi tindakan kolektif melalui organisasi produsen
untuk meraih skala dalam pemasaran dan daya tawar demi harga yang lebih baik. Jika tidak, ada risiko besar bahwa kemajuan ini hanya akan dinikmati oleh para petani besar. Syarat umum bagi kemajuan pedesaan. Yang A. Modernisasi struktur usaha tani dalam rangka memenuhi bahan pangan yang terus meningkat. Yang B. Menciptakan sistem penunjangan yang efektif. Yang C. Perubahan kondisi sosial pedesaan guna memperbaiki taraf hidup masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.